Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Kiranya kasih dan setia Tuhan senantiasa boleh terus kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayatnya yang ke-8. Kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayatnya yang ke-8, begini firman Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur boleh mengingatkan kita kembali pagi hari ini bahwa sesungguhnya Tuhan semesta alam yang senantiasa boleh menyertai setiap kita. Ini boleh memberikan kita penekanan bahwa sesungguhnya di dalam kita menjalani kehidupan kita ini tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, tidak ada hal yang harus kita takutkan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ia adalah kota benteng kita, ialah Allah Yakub. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kiranya ayat ini boleh menjadi doa dan harapan kita bahwa sesungguhnya di dalam kita menjalani hari-hari kita, kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita pagi hari ini di dalam penyertaan Allah ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana sih seharusnya kita hidup agar kita terus mengalami yang namanya penyertaan Allah itu di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini saya membagikan dua hal bagi setiap kita. Bagaimana kita harus hidup supaya kita akan terus mengalami penyertaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan bahwa karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan jika kita rindu terus hidup di dalam penyertaan Allah adalah kita perlu memiliki yang namanya kerendahan hati di dalam kita mengikut akan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Dan tentunya di dalam keterbatasan kita ini, Allah mau kita hidup dengan penuh kerendahan hati. Kenapa? Karena ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, maka kita mau izinkan Tuhan yang berkuasa penuh mengendalikan seluruh hidup kita, maka kita akan boleh melihat karya demi karya Allah yang besar dinyatakan melalui kita. Karena Ia yang menyempurnakan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan jika kita mau rindu untuk terus hidup di dalam penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita adalah biarlah setiap kita terus mau tetap percaya penuh kepada janji Allah di dalam setiap kehidupan kita. Apabila kita membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-14 di sana mengatakan bahwa sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita garis bawahi kalimat yang mengatakan bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Ini adalah firman Tuhan. Sekali Tuhan berfirman, maka Dia Tuhan juga yang akan menepati setiap janjinya itu. Ia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji kepada setiap janjinya. Tepat pada waktunya Dia akan menepati janjinya. Sesuai dengan waktunya Dia akan menepati janjinya bagi setiap kita yang terus percaya penuh kepada janjinya. Untuk itu biarlah setiap kita tetap terus mau percaya kepadanya dan terus ikut di dalam rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dan kita terus meyakini bahwa Ia Allah yang menyertai kita. Bukan saja hanya kekuatan yang Ia berikan bagi setiap kita untuk kita dapat melewati berbagai perkara-perkara yang di luar dari kendali kita secara manusia di dalam keterbatasan kita. Tetapi Dia Tuhan juga yang akan memberikan kita kemenangan sehingga kita boleh melihat kemuliaan Allah demi kemuliaan Allah dinyatakan bagi setiap kita. Untuk itu mari pastikan bahwa dalam kita mengikut akan Tuhan, kita terus mengalami yang namanya penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, maka mari miliki kerendahan hati di dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita tetap terus percaya
penuh kepada janjinya melalui firman-Nya yang disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Engkau baik, sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Tuhan semesta alam yang senantiasa menyertai kami, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau tetap peduli dengan kami dan Engkau tetap terus menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus dalam hidup ini menanamkan rasa kerendahan hati dan menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas, dan di dalam keterbatasan kami Engkau Tuhan yang menyempurnakan semuanya itu, sehingga di dalamnya kemuliaan Allah dinyatakan bagi setiap kami. Bahkan pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami tetap terus percaya penuh kepada setiap janji-Mu bagi setiap kami. Allah Roh Kudus Tuhan, biarlah Engkau Allah yang berkarya penuh bagi kami, sehingga kami boleh terus semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Villa Melati Mas. Tuhan berkati jemaat-Mu di sepanjang hari ini dengan kekuatan kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Segala usaha pekerjaan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sepanjang hari ini seluruh keberadaan kami, keluar masuk kami dalam penyertaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.